Kesimpulannya apa? Nur Allah, Nur Muhammad. A'yan sabitah tubuh yang batin, a'yan karajiah tubuh dan kasar, api, angin, air, tanah. Nur Allah dahulu, kemudian dijadikan dengan Nur Allah, Nur Muhammad. Dia ada Nur Muhammad, bau jadi a'yan sabitah. Dia ada yang a'yan sabitah, bau lahirlah a'yan karajiah, api, angin, air, tanah. Ada yang ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadayi Allahi ta'ala ayyamluqa adama bi al-fai'an. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi berkata, Nabi kuntu nuran, aku adalah nur baina yadayi Allahi ta'ala, antara hadapan Allah. Di artinya apa? Nur Muhammad dijadikan oleh Nur Allah. Nur Muhammad ada kalau diadukan oleh Nur Allah. Ayyamluqa adama bi al-fai'an. Sebelum bahwa dijadikan Allah akan Adam bi al-fai'an 2000 tahun. Itulah wakafnya 2000 tahun tua Muhammad pada baru di situ bakato akato Muhammad aku adalah bapak sekalian roh. Akato Adam abu jasad, aku adalah bapak di bawah tubuh dan kasar. Awal duluan paham di sini. Nah, ahadiyat wahdat wa ahdiyat, alam awal, alam ajsam, alam misal dan alam insan. Di ahadiyat martabat zat Allah, wujudnya bernama Hu. Wahdat martabat sifat Allah, wujudnya bernama Allah. Kemudian wa ahdiyat atau wa ihdiyat martabat asma Allah, wujudnya bernama Ar-Rahman. Ketika kita mendudukan zikir ketika kita mendudukan zikir Allah, jamaah nampak di saat kita berkata Hu Allah, pandangan kita isbat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ilmu thariqah. Arti dari thariqah adalah jalan atau cara-cara. Jalan kama, jalan takarrub ila Allah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang thariqah atau cara-cara. Itu makanya di dalam thariqah bahu dikaji. Pak kalau sembahyang namanya bah dan disabah sampai berdiri sabah apa buah apa isi. Sholat lah kamu di dalam sholat lah kamu di luar sholat diajar di guru supaya apa? Supaya jamaah berapa hakikat awak sempurna duduk di dalam ibadah syariat dan waktu. Di kesimpulan masuk ke dalam thariqah agunnya untuk mempermantap ibadah syariat itu supaya lebih khusyuk di dalam ibadah. Itu guna masuk ke dalam thariqah. Di jalan takarrub ila Allah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nan thariqah itu satu dia usia awal mula nama mau kabumi yang kalau beliau al-mukarram Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin bulakan kok di malu dapat kaji de beliau dituntut kepada guru. Siapa guru beliau? Yaitu Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sinkili. Yang Syekh Abdul Rauf di mana menerima kitab pengajian atau kasihan kepada guru kepada seorang mursyid yang alim lagi sufi. Beliau bernama Syekh Ahmadul Qusasi atau lebih dikenal dengan Al-Qusasi. Di mana? Di Madinatul Munawwarah. Di kalau kaji sanad silsilah satoriyah dari Syekh Burhanuddin Katim,
Jam-jam pada jam tiket patike jamaah berapa 25 pertalian atau salat burung bertalilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Burhanuddin, Syekh Abdul Rauf, Syekh Ahmad Kusasi, kami kata tidak Syekh As-Satari, Syekh Abdul As-Satari, Ansiko Banamo Satoria. Kami kata sampai kepada Syekh Sayyid Zainal Abidin. Kami kata Sayyid atau Sayyidina Husain, kata Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib atau Ali Murtada. Kemudian dari Sayyidina Ali, siapa mursyid beliau, siapa guru beliau? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesimpulannya bahwa kaji kita kopas sasok bagi kami batumpu bapak nabangan batabok boleh kita tidiam batagi boleh kita diri dari Nabi turun kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali turun kepada Husain turun kepada Zainul Abidin atau Zainal Abidin, tarik ke bawah sampai kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Setelah Syekh Burhanuddin Ulakan, siapa khalifah beliau? Syekh Idris. Setelah Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman. Kalau ada penggunaan inilah tiga makam di kamar di pada basi keteto di tengah-tengah liau Syekh Burhanuddin, sebelah kalawi sebelah kasikon atau makan pas datang lekor jawab pas masuk lima masuk dari awal. Kalau di awal berarti salah tidawa atau Syekh Idris. Kemudian sebelah kanan awal sebelah dari kalau polisi kota itu Syekh Abdul Rahman. Idris khalifah yang pertama, Abdul Rahman khalifah yang kedua. Di dalam tamu sejarahnya Pak Bu kurang dan kedua ko sama-sama diangkat 2 tahun menjelang Syekh Burhanuddin Malika di hadapan pemangku ulaan para imamah dan pemuluh ulaan. Di situ beliau sampaikan, jikalau Ambo dan Isra sebagai khalifah penerus Ambo adalah Idris dan Abdul Rahman, khalifah yang pertama dan khalifah yang kedua. Kemudian yang mengapa setelah Syekh Abdul Rahman, Syekh Khairuddin. Setelah Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin. Setelah Syekh Jalaluddin, Syekh Abdul Muhsin. Setelah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Hasan. Setelah Syekh Abdul Hasan, Syekh Habibullah. Setelah Habibullah yaitu Syekh Khalaluddin. Setelah Syekh Khalaluddin, Syekh Sultanul Qusai. Kemudian setelah Syekh Sultanul Qusai, Syekh Ja'farid atau Ja'far ibnu Thahir. Aku yang bersambung kepada kita nanti calau. Jamaah diri dan mulia Allah. Setelah Syekh Ja'far ibnu Thahir turun kepada Syekh Muhammad Sani. Setelah Syekh Muhammad Sani, Syekh Bosai. Setelah Syekh Bosai, Syekh Barmawi. Setelah Syekh Barmawi, baru Ambo. Di secara sanad silsilah dari Syekh Burhanuddin Kate Wahid sebagai khalifah yang pertama, ketika diangkat oleh Syekh Abdul Rauf sampai Ambo lahnan kalimo balik. Wallahu a'lam. Itu menurut kaji sanad silsilah Ambo jamaah pagi dan pemakan. Nah, di kesimpulannya apa? Kaji kita bahasa sok bagi kami batumbuh bapak lapangan batabok boleh kita diam batali boleh kita. Nah, jadi dan Sayyidina Ali menerima dari siapa? Dari Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Pak Bu ambodapen keterangannya, tapi kita pun tidak berjudul. Pada suatu masa datanglah Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Anda Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bahas caranya mendaki diri kepada Allah. Dijawablah kami oleh Nabi. Akhir Nabi, ya Ali, qul la ilaha illallah. Baca ucapkan la ilaha illallah. Pada saat itu Sayyidina Ali yakin kepada Rasulullah. Dibacalah la ilaha illallah.
Di saat Sayyidina Ali membaca la ilaha illallah, lidahnya menyebut, hakikatnya masih jauh kepada Allah. Artinya apa? Kekusukan alunnya rasukan di saat itu. Akhirnya datanglah Ali kalinan kagum. Ya Rasulullah, lamu baca la ilaha illallah yang kusuruh, tapi lu bisa lu tara sujud dan diri kepada Tuhan. Adakah jalan yang pintas? Adakah jalan yang pendek agar bisa sampai kepada Allah? Di situ Sayyidina Ali dan Abu Bakar tanya, aja wahai Nabi, ya Ali aksiru, berbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha. Kemudian ditunjukkan jalan Nabi. Ada Nabi, wahai Ali aksiru, berbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ditunjukkan jalan pikiran icek mato takuan kapalo, wujudkan pandangan kepada Allah. Gelem 3 kali gelem, lambean dahulu Ali. Aku nono engkau lambean, disitulah engkau mengkurang diri engkau. Anak dikatakan kurang, mengembalikan furuh kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, atau memasukkan sawang ke dalam pisau. Itu yang dikatakan kurang. Kalau nak besoknya pisau masuk sawang. Kalau nak kurang apa tadi? Memasukkan sawang ke dalam pisau. Lain bisa. Lain bisa memasukkan sawang ke dalam pisau, bisa. Jadi sebut payah, bisa. Nah, dengan apa makanya bisa? Dengan ilmu. Ado ilmu itu, ado kajian dulu. Nah, dengan apa makanya bisa? Dengan hakikat. Masa de ilmu putih de hakikat bau bisa masuk sabuang ke dalam. Aku nak buat kaji jamaah kaum ibu dan bapak. Afdalu syikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tangan digelengan kasuwa ampian kekidaan buan balik ke tangan. Di saat kita wafatatul la ilaha illallah, apa makna yang tersirat di dalamnya? La fa'ilun. Ada kira ida ada nama pamue pada hakikatnya perbuatan baku cara jalan kita supaya hakikat tahuka marifat sampai, hilangkan pandangan kepada anyan kharajia, tubuh itu dan kasar, indah tanah, indah air, indah angin, indah api, melainkan anyan sabita. Nah, baik itu cara memasukkan sawang ke dalam pisau. Hilangkan pandangan kepada tubuh dan kasar, memandang kita kepada anyan sabita. Atau hilangkan pandangan kepada sarung, memandang kita kepada pisau. Indah sarung melainkan pisau, indah tubuh dan kasar melainkan anyan sabita. La ilaha illallah, indah tubuh dan kasar melainkan anyan sabita. Kalau nak sempurna indah tubuh dan kasar dalam pandangan kita, la samatu anyan sabita, tubuh yang halus tu dan kita pandang, baru kita masuk kepada gilangan kedua dengan makna la sifatun fil haqiqati illallah. Itu makna yang tersirat. La ilaha illallah, tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Di bawah cara jalan dia supaya hakikat terbuka marifat sampai, hilangkan pandangan kepada anyan sabita tadi, memandang kita kepada si wujud sifat Allah. Atau hilangkan pandangan kepada pisau,
memandang kita kepada asal daripada pisau yakni nyoba basi. Tidak pisau melainkan basi. Tidak tubuh nan batin melainkan sifat Allah. Tidak hati melainkannya nyawa. La ilaha illallah. Dikarenalah sempurna tidak tubuh dan batin dalam pandangan kita. La sama sifat Allah tu dan kita pandang baru nyatu di situ. Ada nyatu la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati ilallah. Tidak nan hidup, tidak nan tahu, tidak nan kuasa, tidak nan berkehendak, tidak nan mandangan, tidak nan manie, tidak nan berkata pada hakikatnya adalah Allah. Itu nan yang kuat. La ilaha illallah. Dikarenalah sempurna tidak tubuh yang batin dalam pandangan kita, la sama sifat Allah tu dan kita pandang, baru kita naik kepada giliran dan ketiga. La ilaha illallah. Apa makna yang tersirat? La maujudun fil haqiqati illallah. Ida ado nan maujud, ida ado nan ado pada hakikatnya wujud Allah. Bahwa cara-cara dia supaya hakikat terbuka makrifat sampai bahwa nangis si wujud angka dimandang kepada wujud Tuhan. Dia ado pada memandang mampu, ado nan dipandang, dia ado nan dipandang baru satu pandangan. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lidah membaca la ilaha illallah. Kalau dua tetap memandang Allah. Kok letak tak dulu berarti dah masuk sabun ke dalam. Tapi bagi cek tadi mampu yang payah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama dia sabaru kaki lah mulai kepocong. La ilaha illallah. Tuhan tuan. Kau babayon. Dia payah menggego. Payah menggego. Kau bunuh ilmu, kau bunuh kaji. Di bagian kamu riwayat di sekolah Sayyidina Ali Madani kita mengaji dari Rasulullah. Ali yakin nyobaun beramal, nyoduduan dalam zikir. Di saat itu terbuka zul pandangan makrifat Ali kepada Allah. Di Ali diturunkan ke bawah sampai kepada Al-Mukarram guru itu Syekh Burhanuddin Munakan. Jika jawab bahasa sok bajirami batuku pengalaman. Nah, kemudian ada pun Thariqah Sabariyah mempunyai jalan dua. Yang pertama tanasul turun, dan kedua tarukan naik. Tanasul turun artinya dari atas ke bawah. Tarukan naik artinya dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari zat jatuh ke sifat, sifat jatuh ke asma, asma jatuh kepada alam arwah, alam arwah jatuh kepada alam ajisam, alam ajisam jatuh kepada alam misal, alam misal jatuh kepada alam insan. Kajian martabat dan tujuh di kalangan ulama tasawuf Pak Bo. Kajian martabat dan tujuh termasuk kajian tingkat tinggi di dalam ilmu tasawuf. Itu yang diajarkan Al-Qusasi atau Syekh Ahmadul Qusasi kepada Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Qansuri As-Sikiri.
Kemudian dari keilmuan yang diajarkan Al-Qusasi kepada Syekh Abdul Rauf kembangkan, beliau karang puluh sebuah kitab yang berjudul Daqaiqul Huruf, Daqaiq al-Huruf. Isinya di dalam tentang kajian martabat nan tujuan, ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat, alam arwah, alam ajsam, alam misal dan alam insan. Bagian Timur Tengah bahwa dilanjutkan oleh hasil dari keilmuan Ahmadul Qusasi, dikembangkan pula oleh seorang ulama yang bernama Burhan Puri. Kemudian beliau karang pula kitab sebuah judul yang berjudul Tufah Al-Mursalah. Isinya di dalam tentang kajian martabat dan tujuan. Di kajian martabat dan tujuan di kalangan tasawuf termasuk kajian tingkat tinggi. Di atas kajian ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat, alam arwah, alam ajsam, alam misal dan alam insan. Ahadiyat artinya apa? Martabat zat Allah. Wahdat artinya apa? Martabat sifat Allah. Wa ahdiyat artinya apa? Martabat asma Allah. Alam arwah, alam sekalian ruh. Alam ajsam, alam sekalian ruh. Alam misal, alam sekalian manasih. Alam insan, alam sekalian tubuh. Tidak salah di dua guru. Ana sakah dalam pantun, abang dahulu baru orang. Zat dahulu baru sifat. Allah dahulu baru Muhammad. Ajaran kaji alun para balun, bumi lun sentak ke bawah, langit lun sentak ke atas, aras alun, kursi alun, surga alun, neraka malaikat alun. Artinya apa? Alun ado alam katiku itu, alun ado alam samaso itu, anan ado baru zat sama tomato mangko panamo wa ahdiyan martabat zat Allah. Badilah kalimah dan panjang tua, yaitu kalimat itu kalimat disenggo dikatakan dalam kajiwa hu adalah kalimat zat. Di jamaah ini yang dimuliakan Allah, ketika zat sama tomato tadi, zat tadinya berkata dengan dirinya zat, akhirnya zat yo dan Tuhan. Kalau cara kami di surau itu kalimat isim dhamir, marja'u kembali kepada Allah, kepada zat Allah. Dia artinya apa? Zat Allah tadi berkata dengan dirinya zat, akhirnya zat yo dan zat. Boleh salah masalah yang kawalo ini kok yo dengan Tuhan kok ayo di zat berkata dengan dirinya zat. Di saat yo berkata waktu ya, di saat zat tadi mengucap di situlah yang menjadikan sifatnya. Di nur dari nur Allah, sempurna dari tadi itu yang menjadi nur Muhammad. Jadilah sifat Allah. Berhimpun sifat mujmal dan sifat munfasal, berhimpun dan sifat jalal dan sifat jamal, makanya jadilah wa ahdiyat. Adu wa ahdiyat martabat asma Allah, baru Tuhan padamu. Anamu katiko itu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih banyak, bau tajani segala sifat. Di mana punya Ar-Rahman Ar-Rahim tafakuran di situ? Ayat wa tafakuran tak kalau Allah menjadikan kita, atau tak kalau Allah membentuk di bangku Adam, ada orang minta dan menuntut ke Tuhan dulu, minta tangan, minta kaki, minta mata, ada? Ya dia. Ada orang minta pendengaran, kini Allah beri. Ada orang minta penglihatan, tidak Allah hadir. Ada orang minta udara, tidak Allah kuasaan kita. Ikut sama tomato de Ar-Rahman Ar-Rahim nyuzat kepada sifat Allah kepada kita. Di jamaah hadiri yang dimuliakan Allah, ketika manusia ingkar, ketika manusia tidak sadar akan Rahman Rahimnya Allah, Allah mukilkan amarahnya di dalam surah Ar-Rahman. Angkat Allah
Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku juga diutai. Aratola dinaki dah minta kaki dinaki kaki dah minta tangan dinaki tangan dah minta telingo dinaki telingo. Tidak minta pendengaran dinaki pendengaran. Tidak minta penglihatan dinaki penglihatan. Tidak diminta dari Tuhan dan kiro hanya ciek dan diminta dari Tuhan. Kata Allah, budu sembahlah akan aku. Ketika manusia dan Allah menyembah Allah, berarti manusia ingkar. Di situ Allah marah. Allah nukilkan amarahnya di dalam surah Ar-Rahman. Ayo manungan diri kita risiko jamaah kemudian Tuhan. Sagalona nato di dalam tubuh awak tidak akan bisa awak balik, tidak akan bisa awak ganti. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat udara. Seandainya oksigen ko Allah hadirkan di dalam diri awak, baik dia. Butuh Allah apa-apa. Jadi orang yang mati, orang yang dirawat di rumah sakit, dapat penyakit payah asma, api oksigennya, jawab pada kampung mengko kasar sel. Tidak, itu dah sakitnya balian juga oksigen. Ya, coba bayangkan kalau seandainya awak buat itu tuan, tidak pakai oksigen lawan, awak pakai oksigen Allah, awak pakai lo oksigen tu dia tu buat apa wajib dia? Kau tahu kau jual nak? Ini kepada kita nama sama jamaah diri dan dimuliakan Allah. Aku nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, disebut dalam kajian Daqaiqul Huruf, salah satu karya Syekh Burhan, salah satu karya atau kitab karangan dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fazuli. Di situ dijelaskan ahadiyat martabat zat Allah, wujudnya bernama Kemudian wahdat martabat sifat Allah, wujudnya bernama Allah. Kemudian ahdiyat atau ihdiyat martabat asma Allah, wujudnya bernama Ar-Rahman. Jatuh ke bawah, dibolak jadikan alam arwah, alam sekalian roh, alam arisan, alam misal, alam sekalian manusia, alam insan, alam sekalian tuh. Di kesimpulannya apa? Nur Allah, Nur Muhammad, A'yan sabitah tubuh yang batin, A'yan karajiah tubuh dan kasar, api, angin, air, tanah. Nur Allah dahulu, kemudian dijadikan dari Nur Allah, Nur Muhammad. Dia ada Nur Muhammad, baru jadi A'yan sabitah. Dia ada A'yan sabitah, baru lahirlah A'yan karajiah, api, angin, air, tanah. Ada lilo, kata Allah, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadayi Allahi ta'ala ayyamluqa adama bi al-fai'an. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi berkata, Nabi kuntu nuran, aku adalah nur baina yadayi Allahi ta'ala, antara hadapan Allah. Di artinya apa? Nur Muhammad dijadikan oleh Nur Allah. Nur Muhammad ada kalau diadukan oleh Nur Allah. Ayyamluqa adama bi al-fai'am. Sebelum bawah dijadikan Allah, akan Adam bi al-fai'am 2000 tahun. Itulah terwakafnya 2000 tahun tua Muhammad pada Adam. Baru di situ bakato akato Muhammad aku adalah bapak sekalian roh. Akato Adam abu jasad, aku adalah bapak di bagian tubuh dan kasar. Awak duluan paham di sini. Nah, ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat, alam awak, alam ajsam, alam misal dan alam insan. Di ahadiyat martabat zat Allah, wujudnya bernama wahdat martabat sifat Allah, wujudnya bernama Allah.
Kemudian wa ahdiyat atau wa ihdiyat martabat asma Allah wujudnya bernama Ar-Rahman. Ketika kita mendudukan zikirku, ketika kita mendudukan zikir Allah, jamaah napa di saat kita berkata hu Allah, pandangan kita isbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan tanasuk. Nah, kedua kalau naik dari bawah hati, artinya begitu kaji dari alam insan. Dari mana kejadian alam insan? Dari nutfah. Dengan proses ilmu Allah menjadi mudghah. Setetes mani menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian jamaah bapak lima proses kejadian di alam arwah, di dalam rahim, di dalam kawin itu. La adu pembentukan limbatu Adam, la adu tubuh dan kasawah di saat itu. Sebelum tubuh dan kasawah itu ruh la adu sabalun dopakum, baru di situ Allah tiupkan ruh tadi. Alastu bi rabbikum, daika bantuan kepadaku, qalu bala wa la, baru masuk ke dalam jasa. Mangko jadi hidup. Agama aku masuk ke dalam tubuh awak, melalui kaki awak, melalui kapal awak, melalui hubungan awak. Tak tahu awak kama masuk ke awak. Bagi tujuh ruh kau berpisah daripada jasad. Tak tahu awak bila ruh kau berpisah. Ruh adalah urusan Allah. Nah, bila awak mati, bila ruh kau berpisah dari nyawa dari badan awak, tidak tentu dewa jamaah yang menepah urusan Allah Subhanahu. Nah, lah jadi hidup awak di alam rahim. Tu hidup nang pertama, tu mati nang pertama. Itu dua kali mati, dua kali mati nang pertama. Tak kalau awak dijadikan dari nutfah. Hidup nang pertama bila tak kalau ruh ditiupkan ke dalam jasad. Mati dan kedua bila tak kalau aja sampai bilangan sudah. Kemudian hidup dan kedua bila nanti di yaumil mahsyar dibagi seperti tindawan tubuh. Summa yuhyikum, kemudian mereka Allah hidupkan kita. Summa ilaihi turja'un, kemudian mereka kepada Allah dikembalikan. Dihidup dua kali, mati dua kali. Dihidup pertama, jamaah bapak mati pertama, hidup dan pertama di alam rahim. Hidup dan kedua, mati dan kedua di alam dunia. Hidup dan kedua di alam barzakh, mati dan kedua di alam akhirat. Nanti hidup dan kedua. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Bila ditiupkan ruh ke dalam jasad, jadilah kita hidup. Kemudian berpindah, galibnya 9 bulan, terjadi penyempurnaan di situ. Berpindahlah alam dari alam rahim, tapose awak ke alam dunia. Lah nyatu awak tiba di dunia, maka turunlah perintah ikra, bacalah. Maka turunlah perintah talabul ilmi fardiyatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi kita orang muslim. Atau hadis lainnya, tuntut ilmu semenjak dari ayunan sampai ke liang lahan. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Di ilmu nama sampai tadi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Di perkara syariat dan tarikat awak haji. Ini masuk awak ke dalam kajian dan ketiga tentang ilmu hakikat. Boleh lagi jam 2 di corona kalau kita sampai subuh itu belakangan muat udah mati udah lapur. Yung kan tua ko murah ni Pabo tabu lalak tabu lalak kedua tabu lalak bagi sekolah mau tabu lalak kemudian mau awak mendengar ayat ya di zaman Nabi Pak Bo ya
ada seorang kafir nyoba nazar ketika tu bininya mengandung hamil gadang. Kecil orang kafir kok lahir anak salame itu tindak operasi anak tidak lahir induknya anak lahir selamat. Kecil orang kafir kok aden panazar basadakah bogen sakawong kasetan. Yo kafir kasetan. Uponya jamaah berapa karena boleh minta berlaku. Ya dah, kau pendek cerita pendek kaya pak. Karena boleh minta berlaku. Uponya bersesuaian. Ya dah, dengan nazar yang pasang lahirlah anak kau selamat. Induknya selamat tidak operasi. Karena nazar kau dipasang dulu. Ya dah, karena lagu dia minta lari pelakuan tentu dia nazar. Di pendek kaya dijual lah barang ke pemuda kaki kok. Jadi kemudian aku jualnya mencari saya. Kerana nasare baga sadakah lagi kan sakawong ka. Dia lama puta mencari setan sahih samalam lagi hari denyo tidak basuh-suh setan. Ali malah tempat setan kok. Ya dah. Lalu hari itu malam bahu menunjuk mereka juga tamu-tamu itu setan kok. Sehingga lambungkah lihir pemuda tadi. Lah sambok lihir menunjuk mereka. Tidak juga tamu-tamu itu setan. Duduk dari simpang tiga. Sambil melangah, sambil melapempaya. Dalam duduk tadi bahu lalulah Rasulullah. Bahu pemuda kok talangah menaruh tuan, kok payah laki menaruh tuan, iyo ya Rasulullah. Ambo kapatampo mamasang nasar. Nasar nambo pasang kok lagi anak salamek itu juga dak mau operasi juga. Ambo basarakah sakawong kalian. Lalita mencari setan kok. Nasai samalam lagu itu malam labang kak dia mencari setan. Dan setan pun dapat suhu yang mau kecil muda. Ada yang tadi murahkan. Kalau itu nasai kau pemuda supaya nasai kau lape, pailan kau kini kau juga kasuh pondok. Orang sedang mirip pengajian ini. Tiba di pondok tu berkau cari orang nambah sadar nambah kuat. Ampian boleh sakawong tu banjir. Kalau lah kau ampian tu lah pena sakau. Ini setan tu mana tak? Di mana kuat? Itulah kali ini. Ini bukan lagi setan tu ya. Di uang lalu setan tu tak. Di kuado kawan lalu seperti di sini nyokayo doa udah lalu. Ada kali di sini kenyo Yasin. Itu di sini kenyo. Kalau lalu seperti apa? Nanti bawa tadi tidak boleh. Lagi terlelangnya. Jangan besok. Awak dari sebuah kamai jadi dan kamu coba. Sebabnya kalau kapal sejarah Pak, ya dua kapal sejarah tua dari malam tadi talago mereka memberi anda memberi itu. Kalau kapal sejarah untuk berbekal luas siapa? Kayak hah? Jauh gimana jauhnya? Belum berantakan. Nah, di jamaah diri yang mulia Allah aja kuasa doa. Nanti mau tadi
tutup pada boleh kona. Bagaimana kapal riwayat kita masuk ke dalam kajian kita nangka itu atau tentang ilmu hakikat. Jamaah diri yang dimuliakan Allah, kalau kita masuk ke dalam kajian tentang ilmu hakikat, hendaknya di dalam pandangan hakikat kita dan mengajukan seluruh syariat dan adab bukanlah tubuh kita yang kasar, melainkan tubuh kita yang halus. Bahwa kau dikatakan tubuh kita yang halus, karena tubuh kita yang halus, tubuh kita yang batin, alam manarimo di dalam sifat Allah dan tujuan mana hayat ilmu mudarat iradat sama pasal kalam. Di sifat Allah dan terjadi ke dalam tubuh kita yang batin, yang terjadi itu dan dikatakan bayang-bayang. Dinasakan sifat Allah itu bayang-bayang. Nah, kalau bayang-bayang itu nasaka sifat, berarti ada zat dan punya bayang-bayang. Itu zat Allah. Tidak mungkin bayang-bayang ada kalau tidak ada zat dan punya bayang-bayang. Dikit ambil dari ikut dari nasaka untuk menentukan hakikat kita. Bahwa mengambilnya kita kan naik ada bayang-bayang. Naik. Kalau mengari wah di luar bagi kilo bayang-bayang dan cermin. Mengari Di mangari zat dan punya bayang-bayang, mangari kilo bayang-bayang. Mangari Allah, mangari Muhammad, mangari zat, mangari sifat. Nan kasaku bago tabao mangga, tabao mangari. Baik itu duduk kita tidak di dalam hakikat kita. Jadi sangka mangari burung, walaupun sangka ko gadang, tidak burung ditumpang di dalam sangka. Tapi sangka tidak ada fungsi kalau tidak mengari burung, tidak akan mengari sangka. Baik itu duduk itu di dalam hakikat itu. Nah, di jamaah ini yang dimuliakan Allah, supaya syariat dan adus sampurna duduk di dalam hakikat, kita kaji batang tubuh kita. Bahwa kau kita kaji mana batang tubuh, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu apa hendak kamu cari, atau di dalam diri kamu apa hendak kamu cari. Buluh bukanlah buluh di dalam buluh badan badui. Tubuh bukanlah tubuh di dalam tubuh insan badui. Awal Muhammad, akhir Muhammad, sakhir Muhammad, batin Muhammad. Nah, kita simak elok, kita mengaji batang bahasa kurang, kita nak merengok. Bismillahirrahmanirrahim. Aknyan karajian, sumangai, aknyan sabita, wujud wujud Muhammad. Nah, muhad min haton, muhad atau muhid. Nah, yang karajiah tubuh kita dan kasar. Yang nyatu karajiah di luar. Di yang karajiah nyatu di luar. Dinasakan di guru-guru tubuh kita dan kasar. Kan dia tahu nampak apa? Nampak tak tunggu kok gak nampak kata lo santai. Kok kete pakai kete lo santai. Bisa wak pandang dengan kasar mata, bisa wak apa aja. Karena itu dan yang karajian nyatu di luar. Dirasakan tubuh dan kasar. Kemudian sumangai dan marasoi sakit pagi haus dan lapar. Sudah sumangai. Raso sakit, raso pagi, raso awi, raso lapar. Ada lewat? Lain. Tampak lewat lapar. Nampak lewat bantu sakit kok? Tak. Inyo ada tapi tak nampak. Awak ambil pisau, awak lalih jangan awak. Baris.
Awak biasa awak lado awak tetesan kana awak lale kali balas nan sakit tu dia do. Nan pagi tu do. Taraso dewa. Nampak dewa babal tu sakit do. Bantu pagi. Bantu ita, bantu apa, bantu awi. Di kesimpulannya bahwa sumangai inyo ado tapi tidak nampak. Apa samaannya roh tangis. Itu nak sumangai. Kemudian yang sabita tubuh kita yang halus, yang nyatu sabita tetap di dalam. Yang sabita nyatu di dalam tubuh dan kasar. Di tubuh yang batin itu sabana-bana ada di dalam tubuh dan kasar. Itu dan yang sabita. Kemudian sifat Allah. Wujud artinya ada maknanya umum, wujud yang wujud yang umum, wujud yang melengkapi, itu yang dikatakan sifat Allah. Kemudian wujud muhaq atau mu'id, wujud yang sebenar-benarnya wujud, itu yang dikatakan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jiwa. Ni yang karajian sumangai yang sabita wujud ham. Barang mulut tubuh dua para kau. Yang pertama yang karajian tubuh kita dan kasar anasirnya ampe. Mana? Api, angin, air, tanah. Api sekalian darah pada kita, angin sekalian kulit pada kita, air sekalian tulang pada kita, tanah sekalian daging pada kita. Itulah anasir yang karajian tubuh kita dan kasar. Api, angin, air, tanah, darah, kulit, tulang, dan daging. Cuba pandang tubuh dan kasar. Ada darah dalam tubuh yang kasar, ada urat dalam tubuh yang kasar, ada daging dalam tubuh yang kasar, ada tulang dalam tubuh yang kasar. Lain itu yang dikatakan anasir atau unsur dan tersusun di dalam tubuh yang kasar. Api, angin, air, tanah, darah, urat, tulang, dan daging. Kita kaji sifatnya. Nah, sifat api pahok tagak badai batu. Nasifat angin rumput, nasifat air sujud, nasifat tanah terhampar atau duduk. Di kesimpulannya apa? Tidak tapi tidak tubuh dan kasar wajib ditagaan, wajib dirukuan, wajib disujudan, wajib didudukan. 5 waktu sehari. Aku bunuh sembahyang lewat. Rukuk tagak dan kita kerajuan dengan tubuh dan kasawat. Api, angin, air, tanah. Rukuk, sujud, tagak, rukuk, sujud, dan duduk. Nah, wajib hukum 5 waktu sehari. Untuk siapa wajibnya? Untuk orang Islam, untuk orang yang berakal, untuk orang yang waras. Tidak wajib supaya untuk siapa? Untuk pajak kete, untuk uang kapi, untuk anak-anak, untuk orang hidup. Itu yang kali teman-teman tentang 5 kilo kalau nggak setua sekarang. Pajak kita umur 60 uang kilo dah bakal. Kadang-kadang kan ada dulu pajak kita umur 62 sampai ini tak kanan itu supaya di mall banyak lah. Pokok indah itu banyak. Wajib jika disadar manusia akan anak adu di dalam jasad, anak adu di dalam jasmani, jawab
apa berkait dengan sholat sadono tidak karena mohonnya ikat untuk mengajukan perintah itu lainnya tadi gaitkan tanah kepada air gaitkan air kepada angin gaitkan angin kepada api api gait kepada angin sabita api gait apa lenyap di sikoba hilang di sikoba hilang secara hakikat dan hilang di mana hilang di apa hilang secara hakikat digaitkan tanah kepada air artinya bohidan dan yang melainkan tulang gaitkan air kepada angin tidak perlu tulang melainkan urek gaitkan angin kepada api tidak perlu urek melainkan darah kemudian api gait kepada angin sabita tidak perlu darah melainkan tubuh yang halus dia artinya tidak daging tidak tulang tidak urek tidak darah berarti tidak tubuh nan kasar melainkan angin sabita tidak akan ada tubuh nan kasar kalau tidak ada sabalunnya tubuh nan batin dulu dok paham nan ayat sabita tubuh itu yang batin tubuh itu yang halus ada sirnya pepulo mayo wujud ilmu nur suhud wujud no ilmu nur bercahaya suhud memandang wujud ada apa yang ada di ayat sabita di tubuh itu yang halus ilmu tahu apa yang tahu di ayat sabita di tubuh itu yang halus nur bercahaya apa yang bercahaya di ayat sabita di tubuh itu yang halus kemudian suhud memandang apa dan memandang di ayat sabita di tubuh itu yang halus ada yang tadi wujud ayat sabita wujud Allah ilmu yang sabita ilmu Allah nur yang sabita cahaya Allah suhud yang sabita pandangan Allah di akhir simpulannya tidak perlu tubuh yang batin melainkan Allah tidak tubuh dan batin melainkan Allah baru paham awak Tuhan tidak tubuh yang batin melainkan Allah berarti awak Tuhan jangan cuba-cuba jadi Tuhan bahayo Nabi Sulaiman mencuba menggantikan kerajaan Tuhan dia masuk di dia kayo akhirnya Sulaiman Tuhan ya Allah kini istirahat engkau dulu sampai rezeki makan kau dia mau tukang kerajaan dia mau tukang tanggung dia mau tukang dia makan oh itu Sulaiman yo akhirnya Tuhan silakan barangkali Sulaiman kau pendek kayak kata pilawi di mau segala makan dan lalu kita pilawi mulai hari ini kau segala rezeki kalian dan tukang tanggung kerja Sulaiman menggapai dalam waktu basusun dalam waktu di mana ngomong cuma dia makan jatuh dibuka paus dalam apa dia makan alun sampai bulan lah di dalam Sulaiman baru disinar tasungku dan sujud Sulaiman sadar akan kekurangannya tampak kebesaran Allah akhirnya Sulaiman yo maha kayo engkau ambo kondak pantas ambo kondak kayo di zaman berapa tu Sulaiman mengganti kerajaan Tuhan menjadi Tuhan Sulaiman kadang-kadang kan ada orang kajian tak kajian tinggi antah yo maripai sampai antah yo akap aja pun tidak selamat antah akap aja pun tidak ada mami kecil Tuhan dulu tu zaman bapak gua mengaji terkait kau ini jadi Tuhan dan salah dalam pahaman sebagaimana kecil Syekh Abdul dalam kitab Tambihul Masih bagaimana engkau bertanazul kepada Tuhan engkau bertaruhkan naik kepada Tuhan engkau bertanazul turun kepada Tuhan engkau akhirnya beliau yang abdu tetap abdu yang khalik tetap khalik yang hamba tetap hamba yang Tuhan tetap Tuhan dan cuma-cuma jadi Tuhan bila
Yo kerja yo. Di bawah dua paham ko. Ujud yang sabita ujud Allah artinya ko adonyo tubuh yang bertindak diadukan Allah makonyo ado. Di kalau ambil wujud artinya ko ado. Siapa ado pada hakikatnya Allah. Di yang sabita tu apa? Diaduan makonyo ado. Disebut duduk paham kaji. Sebagaimana kata Rasulullah, mutu anfusakum qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bahwa cara mematikan diri sebelum mati, memandang kepada diri la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya yang sabita, tidak ada kekuatan tubuh yang kuat, melainkan daya sia kekuatan sia kekuatan Allah Subhanahu. Kalau dah Allah menguasai kita, tidak akan tiba waktu siko. Kalau dah Allah menguasai, tidak akan sampai waktu siko. Baik pun buat kita di dalam hakikat kita kepada Allah. Nampak rumah, nampak menantikan. Matikan diri sebelum kamu mati. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya tubuh dan kasar, tidak ada daya tubuh yang batin, tidak ada kekuatan tubuh yang kasar, tidak ada kekuatan tubuh yang batin, melainkan daya sia kekuatan sia kekuatan Allah Subhanahu. Yakinan Islam. Bismillahi masya Allah. Tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku doa melangkah, aku doa berjalan. Bismillahi masyaallah, dengan nama Allah. Ya nama yang dikehendaki Allah. Awak berjalan kode kepada Allah. Bismillahi masyaallah. Tawakkaltu ala Allah, berserah diri kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya tubuh yang kasar, tidak ada daya tubuh yang batin, melainkan daya sia kekuatan sia kekuatan Allah. Kalau dah Allah bagi kita kuasa, tak akan bisa waktu berisiko. Kalau dah Allah bagi kita kuasa, tak akan bisa waktu menakdir kata dan aktivitas apapun. Baik itu duduk kita di dalam hakikat. Nampak rumah, nampak bukan. Jangan lupa waktu lakukan.